Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal alihi wasyhadu sholihin wal ulama wal musyrikin wal ladina khususan sultan wa khususan aimatul arba'at radhiyallahu anhum wa khususan awliyail kiram wa hijrasyadin Muhammad wa khususan mu'alif hadzal kitab al-Imam Asy-Syafi'i Islam al-Malam Qutbud Da'wah al-Irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nawwara durihahum wa yuli darajatihim wa a'adha 'alaina min barakatihim wa hamdan 'alaina wa karatihim syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutin bab yang kemarin ya, Pak. Ini sebenarnya bab agak loncat satu bab. Jadi ini saya ambil langsung bab yang kedua, yaitu bab niat waktu itu kan. Jadi kan saya bahas niat dulu biar niatnya Bapak setiap aktivitas itu tidak salah niatnya gitu ya. Jadi saya sengaja loncat untuk menata setiap aktivitas Bapak itu niatnya itu bisa bernilai apa? Ibadah. Wabil khusus saat kayak gini gitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya mulai lagi dari awal gitu. Saya loncat. Kemarin sudah sampai apa, Pak? Masih ada yang ingat gak? Apa baru? Niat ya. Besoknya niat ya. Ini saya lanjutin meneruskan kajian minggu lalu tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma anna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu mudbaini. Kemudian niat itu yang diharapkan niat di sini itu seperti apa? Niat. Ya. Niat itu kalau dari sini itu ada dua pengertian. Berapa? Dua pengertian. Yang pertama al-awwalu anna niyata ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qawli. Pengertian niat yang pertama itu adalah niat itu, ini yang pertama ya. Pengertian niat yang pertama itu niat itu adalah ungkapan tentang suatu keinginan yang mendorong bapak-bapak semua itu, mendorong kita semuanya itu untuk berkehendak ataupun melakukan sesuatu ataupun berbicara. Jadi bahasanya pakai bahasa Arabnya al-gharadu. Gharad itu ya, itu keinginan tapi belum terlalu spesifik. Belum terlalu apa? Spesifik. Jadi masih belum pasti yang mana yang diingat seperti apa gitu.
Itu namanya apa? Al-gharad. Makanya di bahasanya gharaduka alladzi hamalaka 'alal azmi wal amali wal qauli. Jadi bisa jadi yang Bapak tuju itu adalah azam atau benar-benar tujuan yang benar atau bisa jadi apa? Enggak benar. Tujuan Bapak melakukan sesuatu perbuatan itu bisa jadi perbuatan itu baik, mungkin juga apa? Tidak baik. Ya. Jadi belum terlalu apa? Spesifik. Maka dari itu watakunu an-niyatu bihadzal i'tibari, maka dari itu niat kalau dengan versi yang seperti ini fil aktsari dalam kebanyakannya khairan minal amali in kana khairan wa syarran minhu in kana syarran. Maka kalau diambil kesimpulan seperti ini, tujuan kita itu adalah melakukan sesuatu yang belum terlalu spesifik, ya. Maka niat itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya kalau emang amalnya itu baik. Bapak melakukan amal yang baik itu gara-gara apa? Niat yang benar kan? Benar. Tapi bisa jadi niatnya Bapak lebih buruk daripada amalnya gara-gara apa? Niatnya juga buruk. Bapak nyolong karena ada niat nyolong. Gara-gara ada niat nyolong itulah Bapak jadi nyolong. Berarti niatnya itu lebih buruk daripada perbuatannya. Paham gak Mas Pak? Paham ya? Bisa jadi niatnya juga lebih baik daripada amalnya. Kalau amalnya juga baik. Bapak sholat di sini jamaah di masjid sini. Gara-gara niat. Niat saya. Dari tadi malam habis tarawih misalkan. Niat. Atau dari sahur lah. Saya habis sahur ini mau ke masjid. Sholat jamaah. Habis itu ngaji. Bener. Sholat jamaah terus apa? Ngaji. Bapak gara-gara begini berarti ada apa? Niat. Berarti niatnya Bapak itu lebih bagus daripada apa? Amalnya. Gara-gara diniatin kayak gitu. Paham? Kan masih ada dua kemungkinan kan? Ya enggak? Kalau niatnya bagus berarti niatnya apa? Amalnya bagus berarti niatnya lebih bagus. Kalau yang diperbuat itu adalah jelek, berarti niatnya juga lebih jelek daripada amalnya. Ya, itu maksudnya. Nah, itu tujuan Bapak al-gharadu ala hamalika alladhi hamalaka alal azmi wal amali wal qawli. Jadi belum terlalu spesifik gitu. Makanya masih gantung. Kalau amalnya Bapak baik, berarti niatnya lebih baik. Gara-gara dan niat Bapak beramal baik. Atau bisa jadi niatnya Bapak lebih jelek, lebih buruk nilainya gara-gara daripada amalnya, gara-gara apa? Niatnya juga jelek. Maka semuanya tergantung apa? Niatnya. Ya gitu maksudnya. Ya apa-apa berarti harus diniatin yang benar. Kalau pengen niatnya itu lebih bagus daripada amalnya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam niyatul mu'mini khairun min amalihi. Makanya Nabi Muhammad bersabda, niatnya orang yang beriman itu pasti lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Orang yang beriman pasti, ya enggak? Sebelum bertindak, dia pasti memikirkan, ini amal benar apa enggak? Niatnya orang yang mukmin, yang benar, yang beriman, itu pasti akan lebih baik daripada amalnya. Nilainya itu. Kenapa? Karena amalnya diniatin dengan baik. Ya enggak? Ya kalau amal Bapak diniatin dengan jelek, ya berarti kan jelek niatnya amalnya. Ya. Tapi kalau orang mukmin enggak kayak gitu. Minggu yang lalu udah saya katakan kan, jangankan barang yang sunnah, yang wajib. Yang mubah itu yang tidak ada pahalanya asalnya, gara-gara diniatin dengan benar, jadi apa? Pahala. Betul enggak?
Makan lo makan, ya kan? Makan itu ya nggak ada pahalanya. Ya hukum asalnya mubah, ya kan? Bapak makan juga nggak pahala, nggak makan juga nggak masalah, nggak dosa. Tapi berhubung diniatin dengan benar, apa kemarin? Satu, mensyukuri nikmat Allah. Ya enggak? Dua, apa? Supaya kenyang, melakukan ya apa? Kuat melakukan ibadah. Ya kan? Tiga, apa? Menjaga perasaan istri. Gitu ya kira-kira. Itu juga dapat nilainya. Double. Gak cuma satu. Tergantung seberapa banyak niat yang benar Bapak, itu juga yang Bapak akan dapatkan pahalanya. Ya, maka orang yang iman itu akan pinter dia mensiasati, gampang nyari apa? Nyari pahala itu loh, gampang. Itu maksudnya. Semuanya diniati dengan benar. Sebaliknya, barang yang bagus, amal ibadah yang sunnah atau yang seperti ini, asal Bapak niatnya itu jelek, berarti tidak bernilai apa? Ibadah. Ya, itu maksudnya. Itu yang versi pertama, pengertian yang apa? Yang pertama. Jadi fangdur kaifa khusal mu'minu bidzikri. Wal man asani. Pengertian niat yang kedua apa? Annan niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i wa azmika alaihi. Pengertian niat yang kedua itu adalah niat itu merupakan ungkapan tentang suatu amal perbuatan. Tujuan Bapak melakukan sesuatu, tujuan. Nah ini lebih spesifik lagi. Pakai bahasanya adalah qasdu. Wa azmuka dan azm. Beda ya Pak? Tingkatan. Ini kalau dalam bahasa Arab al-ghoradu, al-qasdu sama al-azmu. Al-ghoradu itu tujuan tapi belum spesifik. Tapi kalau al-qasdu itu sudah ada kesengajaan, sengaja mau ngapain, dia jelas. Al-azmu juga begitu. Al-azmu itu punya tekad yang kuat. Saya pengen jamaah subuh. Kuat tenan, bukan gorot doang. Tapi benar-benar apa? Kuat. Itu namanya al-azmu. Nah, makanya yang pengertian kedua itu pakai bahasa itu. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang benar-benar tujuannya dia itu begitu. Itu namanya diniatin udah. Jadi tidak sekedar apa ya, melakukan sesuatu doang tapi tidak didasari dengan niat yang jelas. Tidak. Tapi benar-benar dibarengi dengan apa? Tujuan, maksud yang kuat dan jelas. Perbedaannya agak tipis, Pak. Ini ke Bapak muter-muter ya. Bedanya agak tipis. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu masih belum terlalu spesifik. Ya, makanya masih ada kemungkinan tadi amalnya lebih baik, niatnya lebih baik daripada amalnya kalau niatnya apa? Benar. Kalau apa? Amalnya benar. Atau niatnya lebih buruk daripada amalnya jika amalnya juga buruk, ya kan? Karena niatnya nggak benar. Yang kedua ini benar-benar sudah di spesifik tujuannya, jelas. Pasti, ya. Kalau sudah begitu pasti Bapak mau ke masjid, pasti kan tujuannya jelas kan? Ngaji gitu kan? Nah, kalau sudah begitu itu berarti wahadhihin niyatu la takunu illa khairan minal amali. Kalau udah begitu pasti lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Niatnya benar. Ya kan? Tujuannya benar kan? Tujuan benar, niatnya benar. Berarti niatnya lebih apa bagus nilainya daripada amalnya. Harusnya begitu. Jadi ungkapan tentang suatu amal perbuatannya Bapak. Tujuannya Bapak itu namanya itu niat.
Jadi Bapak kesini itu niatnya Bapak itu begitu. Gitu. Yang kedua itu kira-kira begitu, jelas. Sudah terlaksana gitu loh. Nah, kalau kita ikut yang pengertian yang kedua, maka dari itu walakin la yakhlu al insanu, tetapi manusia tidak sepi, tidak lepas inda azmihi, saat manusia itu mempunyai tekad yang kuat ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu min ahadi thalati halatin, di antara salah satu tiga ini. Ya. Jadi kalau manusia sudah punya tekad yang kuat melakukan sesuatu, maka manusia tidak lepas dari tiga hal ini. Ya. Bapak punya tujuan yang kuat. Satu, apa? Al-ula ayya'zama wa ya'mala. Yang pertama, manusia itu punya azam, punya tujuan yang kuat, kemudian dia melakukan. Bapak dari malam niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Nah, niat kan, puasa kan, azam kan, bertekad kuat puasa besoknya kan. Kemudian besoknya puasa enggak? Puasa beneran kan? Nah, itu pertama itu. Dia punya azam, kemudian apa? Melakukan. Benar-benar melakukan, enggak cuma azam doang, enggak cuma punya tujuan doang terus kemudian enggak melakukan, enggak. Yang pertama apa? Dia punya tujuan yang kuat, kemudian apa? Melakukan. Itu yang bagus. Itu yang bagus ya begitu. Ya. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyazama wala ya'mala ma'al qudrati 'alal amali. Yang kedua, punya azam yang kuat, punya tujuan yang kuat, punya niat yang kuat, tapi dia belum sempat melakukan. Padahal mampu loh ya, tapi belum sempat. Belum sempat apa? Melakukan. Padahal apa? Mampu. Ada nggak gini, Pak? Bapak punya azam, sesuatu tujuan yang kuat, kemudian belum Bapak sempat lakukan. Pernah? Pernah? Itu udah bernilai ibadah atau belum? Itu udah dapat pahala atau belum? Pak. Baru niat yang kuat ini. Saya nanti subuh mau ngaji. Mau ngaji, Pak. Kira-kira doang. Mampu sebenarnya dia, tapi belum sempat melakukan. Tapi pengen bener ngaji. Tapi belum kesampaian misalkan. Kayak gitu tuh udah dapat pahala atau belum? Udah? Udah atau belum? Benar. Udah. Nah, coba kita cek nanti ya. Coba kita cek. Enak pokoknya Islam tuh makanya enak. Kalau yang pertama kan udah pasti ya pahala kan. Azam yang kuat kemudian dilakukan. Udah pasti itu pahala. Dapat itu. Kalau yang kedua baru azam doang, baru punya tujuan doang tapi belum melakukan. Mampu dia sebenarnya tapi belum sempat. Belum sampai dilakukan. Wa hukmu hadhil halati, hukum yang model apa? Yang seperti ini, wallati qablaha, dan sebelumnya yang tadi, yang punya azam kemudian melakukan tadi, qad ata mubinan fima ruwiya an Abi Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hukum seperti ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ada keterangannya di sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala annallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalika biqaulihi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'ami'ati du'fin ila ad'afin katsirah. Kalau yang seperti ini tadi Pak, udah pasti ya,
Kalau yang dia punya azam, kemudian mengamalkan, dia diganjar oleh Allah berapa? 10 kali lipat. Bapak niat melakukan ibadah, satu amalan, kemudian melakukan, Bapak ditulis apa? 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak melakukan sesuatu, amal yang baik, itu pahalanya itu 10 kali lipat, Pak. Minimal segitu. Maksimalnya itu disebutkan ila sab'i mi'atin. Sampai 700 kali lipat. Dalilnya mana? Yang 10 kali lipat itu manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan, maka 10 kali lipat dia dapatkan. Enak gak, Pak? Sampai 700. Yang 700 mana Pak dalilnya, Pak? Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti seperti halnya apa tuh? Benih yang tumbuh bercabang sampai 7, kemudian 7 cabangnya itu masing-masing berapa nilainya? 100. 100 kali 7 berapa? 700 kali lipat. Itu dalilnya itu. Ya. Jadi kebaikan Bapak itu gak cuma dibalas Allah cuma 1, tidak. Minimal berapa? 10. Ya. Sampai berapa? 700. Itu pun kalau di hari-hari biasa. Kalau di waktu-waktu yang dimuliakan, seperti halnya ini Ramadan, ya Pak, itu bisa jadi gak cuma segitu. Paham Pak? Bisa jadi gak cuma apa? 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat enggak? Lebih. Termasuk asyhuru arba'atul hurum itu. 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kalau Bapak beramal baik di situ, itu insya Allah pahalanya juga nilainya lebih daripada bulan-bulan selain itu. Paham Pak? Enak kan? Enak gak Pak? Tapi konsekuensinya loh ya. Ini konsekuensinya. Maksiatnya Bapak di bulan-bulan itu kadar dosanya juga lebih. Paham? Kadar dosanya juga lebih. Bahkan ada yang mengatakan sama juga dilipat gandakan katanya begitu. Bapak Ramadan nyolong, lakuin maksiat, dosa kan? Dosanya itu nilainya tidak seperti dosa yang dari selain Ramadan. Lebih. Jadi pahalanya juga dilipat gandakan, konsekuensinya juga gede resikonya gitu maksudnya. Paham? Makanya Bapak kalau berhubungan badan di bulan Ramadan apa? Lah, tambah kafarat kan? Tambah gede kan? Iya. Apa jawab kafaratnya? Memerdekakan budak. Kalau nggak ada apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu apa? Memberi makan 60 orang miskin. 1 harinya apa? 1 mudu. Itu menunjukkan betapa beratnya konsekuensinya juga. Kenapa bisa begitu Pak? Agar kita tetap selalu dalam koridor apa? Kebenaran. Ya, jadi jangan cuman enaknya doang, ini nggak dipikirin, padahal ini juga sama-sama apa? Konsekuensinya lebih berat. Jadi nggak cuma satu sisi doang itu loh. Ya, kalau cuma satu sisi doang kan enak ya.
Wah, saya ngelakuin ini enak, pahalanya berlipat-lipat. Saya ngelakuin maksiat cuma satu doang misalkan. Jadi nggak imbang gitu misalkan. Ya udah, kalau begitu saya maksiat aja deh satu kali misalkan gitu. Toh nunta juga bisa beramal baik, lipat gandanya lebih besar misalkan. Jangan kayak gitu. Tetap ya. Jadi keterangan itu konsekuensi dosanya apa? Bisa juga apa? Lebih berat di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Pak. Tuh. Nah, kemudian kalau yang tadi yang baru punya azam, punya tujuan doang, tapi belum sempat melakukan, apakah dapat pahala? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia dapat satu kebaikan sempurna. Tetap dapat, ya, Pak. Enak kan? Tapi azam loh ya. Bahasanya apa tadi? Al-azmu. Tujuannya kuat. Gak cuma sekedar nanti subuh ngaji gak ya? Gitu, belum itu. Nanti subuh ngaji gak ya? Atau deh ngaji apa enggak ya? Nah, gitu kan? Nah, itu belum azam itu namanya. Tapi kalau sebegini, nanti subuh saya mau ngaji. Pengen banget saya gatal nggak ngaji kan gitu. Pada tidur misalkan gitu. Nah, itu dapat itu pahala. Ya, Pak. Wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyatan wahidah. Ada juga orang yang pengen niat melakukan suatu kemaksiatan tapi dia tidak melakukan, nggak jadi. Bapak niat pengen ngebunuh orang atau ngerampok, begal. Saya nanti malam mau begal, begal danas. Pusing saya mikirin ini, lebaran, gak ada duit gitu, mau ngerampok lah misalkan gitu. Daripada di rumah diomelin bini mulu, gimana caranya dapat duit dah. Kan gitu kan? Ya, bener-bener Pak, Bapak udah niat. Sorenya udah niat. Udah diasah lagi coba celuritnya tuh. Udah diasah. Tapi jam 12 kok Bapak hujan. Hujan males banget kayak gitu. Gak jadi dah kalau gitu. Udah lah. Gak jadi. Saya gak mau. Pikir-pikir malah kayaknya kerugiin saya sendiri gitu. Kayak gitu. Itu Bapak gak jadi gak dapat dosa, justru malah dapat apa? Pahala. Coba gitu. Ya. Gitu. Itu luar biasa itu. Islam itu begitu. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyatan wahidah. Tapi kalau Bapak niat punya azam yang kuat melakukan kejelekan atau kemaksiatan kemudian benar-benar melakukan, Allah balas berapa? Satu doang, satu kali itu. Ini ya Allah benar-benar, ini benar-benar kemurahannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Kalau kita ngelakuin kebaikan diganjar sama Allah 10 kali lipat bahkan sampai berapa? 700. Itu pun di hari-hari yang biasa. Atau selain Ramadan lah ya, atau yang lain. Tapi kalau ngelakuin maksiat, Pak, satu. Apa? Satu. Jadi apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Jadi kalau kita ngelakuin kebaikan Allah kasih 10 kali lipat, tapi kalau kita ngelakuin kemaksiatan ya udah Allah cukup balas satu kali itu aja. Kita punya surplus berapa, Pak? Harusnya 9 kan? Harusnya
potensi kita masuk surga lebih gede mana? Hah? Timbangan kebaikan kita tuh potensi harus mana? Berat yang mana? Kebaikan lah harusnya. Orang kita sekali melakukan kebaikan aja langsung blek, pahalanya gede, 10 kali lipat lah. Kita ngelakuin maksiat, blek, ya gitu kan. Harusnya potensinya lebih besar apa? Timbangan yang mana? Kebaikan kan? Itu. Harusnya begitu, mudah-mudahan nanti di hari kiamat saat kita dihisab, ditimbang, harusnya kebaikan kita apa? Mudah-mudahan ya lebih berat yang baik. Wa amma man thaqulat mawazinu apa? Bahwa fi 'isyatir. Kalau kita timbangan kebaikan kita itu lebih berat, ya maka surga yang diridhoi oleh Allah tempat kita. Tapi kebalikannya wa amma man khaffat mawazinu, dan kemudian saat timbangan kejelekan kita itu ringan, apa tuh lebih berat, ya apa? Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Itu naudzubillah. Jadi Allah sebenarnya di dunia sudah ngasih apa ya? Ngasih kemurahan yang begitu luar biasa gitu. Untuk kita itu timbangan kebaikan kita itu lebih berat. Kenapa? Ya tadi dengan amal kebaikan aja itu 1 kali saja Allah ngasih berapa? 10 kali lipat minimal. Maksiatnya cuma 1 doang. Harusnya kan lebih berat apa? Yang mana? Kebaikan kan tetap kan? Harusnya begitu. Potensi kita masuk surga harusnya lebih besar. Mudah-mudahan gitu. Kirain mau ngapa saya? Sampai deg-degan ya. Iya, makasih. Ya, gitu ya Pak. Mudah-mudahan itu. Ini termasuk sifat apa? Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa? Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi. Umurnya pendek, tapi setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Itu janjinya Allah. Hebatnya umatnya Nabi Muhammad itu begitu. Usianya nggak terlalu panjang, tapi bisa menandingi ibadahnya orang-orang zaman dahulu. Gitu. Paham ya Pak? Itu yang kedua tadi. Jadi orang yang niat punya azam tekad yang kuat kemudian dia melakukan. Yang kedua, dia punya azam tekad yang kuat tapi belum sempat melakukan atau belum melakukan lah ya. Ya. Di sini saya maknani walai amalu belum melakukan. Al qudrati mampu tapi belum dilakuin gitu. Yang ketiga, al halatu ats-tsalitsatu ayyazama ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu. Yang ketiga ini mungkin sering Bapak lakuin ya. Punya tekad yang kuat melakukan suatu perintah yang Bapak belum mampu. Apa contohnya? Hah? Haji, ya kan? Haji, kan benar ya? Nah, gitu ya. Punya azam yang kuat nih saya. Tapi belum sempat melakukan karena emang belum mampu misalkan. Tapi saya pengen, gitu kan? Apakah sesuatu dapat pahala? Ngomong kayak gitu. Fayasiru yaqulu lawis tata'tu amiltu falahu niyatu malil amili wa alaihi ma alaihi. Maka kalau model seperti ini maka orang pasti begini ngomongnya. Lawis tata'tu jikalau saya mampu saya akan melakukan itu. Benar gak? Lihat orang haji, dia punya duit banyak, enak ya, punya duit banyak, bisa haji umroh tiap tahun, ya kan? Terus Bapak sebagai tetangga, saya masih kayak gini, ya Allah, jika Engkau berikan saya kekayaan seperti halnya dia, saya juga akan gunakan harta saya untuk haji dan umroh tiap tahun. Ya, kalau Bapak bisa begitu, itu Bapak sama juga dapat pahalanya orang yang melakukan seperti itu.
Pak. Jadi jangan apa? Berkecil. Tapi benar-benar loh ya, azam yang kuat loh. Jangan sekedar ngomong doang di lisan, tapi hatinya enggak sebenarnya. Ya, enggak, cuman lah kalau misalkan kayak gitu ya, umroh sama lah kayak gitu. Begitu benar-benar kasih kayaan, bukannya umroh malah kawin lagi misalkan. Nah itu kan bohong berarti. Ya kan? Ya nggak Pak Gun? Kasih duit banyak deh, saat hari ini 100 juta, kira-kira apa yang Pak Gun gunakan? DP mobil, apa kawin lagi? Eh, kalau DP mobil atau kawin lagi berarti tidak sesuai omongannya. Itu berarti bukan azam. Ya kan? Benar-benar. Jadi kalau saya, misalkan gitu, saya belum mampu misalkan. Jadi kita-kita yang belum mampu Pak, ini dalilnya. Saya nemu dalilnya sekarang. Nemu dalilnya saya juga. Kan? Itu dalilnya. Tapi azam loh ya, syaratnya tujuan yang kuat. Bukan sekedar apa? Omongan. Kalau saya dikasih kekayaan seperti itu, saya juga akan nyumbang masjid. Bener Pak, pengen kayak gitu. Pengen nyumbang masjid, tapi emang gimana lagi kan gitu. Ya kan? Belum mampu. Pengen banget umroh. Tapi belum. Pengen banget haji. Tapi belum mampu. Hanya bisa ngomong kayak gini. Ya Allah, kalau saya, engkau mampukan atau engkau kasih saya harta lebih, gitu kan? Saya akan seperti orang itu menggunakan hartanya dipakai buat umrah atau haji. Saya ingin gitu banget ya Allah. Ya kan? Saya benar-benar kepingin ya Allah. Tapi mohon maaf saya juga belum mampu. Kalau kayak gitu Pak, insya Allah Bapak juga bisa dapat pahalanya orang yang melakukan itu tadi. Enak gak Pak? Enak ya? Enak. Itulah kunci. Ya, apa namanya tuh? Bagi kita yang belum mampu. Ya hanya cuman. Tapi jangan sampai hasut. Itu yang salah. Umroh mulu tiap tahun. Paling korupsi gitu kan. Paling itu. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya, itu yang berat kayak gitu kan. Hasut kan. Tetangga dapat kenikmatan, kita bukan yang senang malah tambah apa? Panas. Ya, itu yang hasut yang nggak boleh itu. Ya Pak. Jadi kalau kayak gini kan enak banget ya hidup. Mainkanlah niat tuh. Pahala akan melimpah. Kayak gitu. Alhamdulillah. Dalilnya mana Pak? Ada dalilnya. Temuin pokoknya. Kadang-kadang saya manfaatnya ngaji tuh kayak gini Pak. Nemu dalil yang kira-kira kagak pikiran. Ya. Dalilnya mana? Wa dalilu ala dzalika qaluhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya mana? Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu arba'atun. Manusia itu ada 4. 4 jenis. Berapa? 0553. Aduh. Gimana Pak Harun? Sedikit lagi nggak apa-apa ya? Nih satu hadis ini. Rajulun atahullahu ilman wa malan. Fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Manusia itu ada 4 kategori. 1. Orang yang diberi Allah harta dan ilmu sehingga dia bisa menggunakan hartanya itu dengan ilmunya, menggunakan hartanya sebaik mungkin. Di jalan yang benar, dipakai yang benar. Bapak yang mana nanti? Yang pertama apa? Orang yang dikasih Allah, dikasih kekayaan, harta, dikasih ilmu untuk menggunakan harta itu dengan benar. Itu yang pertama.
Ini yang luar biasa ini. Ya nggak? Kita mau nggak ya kayak gini, Pak? Mau lah. Siapa yang nggak mau ya? Punya banyak harta, tapi kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, fayaqulu akharu lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil ajri sawaun. Yang kedua, orang yang tidak dikasih harta, belum cukup dikasih ilmu, tapi dia hanya bisa berangan-angan, berandai-andai, ya Allah, jikalau engkau beri saya seperti halnya orang yang pertama tadi, maka akan aku lakukan sama halnya seperti orang yang pertama tadi. Kalau saya, misalkan, saya dikasih harta dan ilmu, saya juga akan gunakan harta saya seperti halnya orang yang pertama tadi. Gunakan dengan sebaik mungkin. Itu orang yang kayak gitu, Pak. Itu fil ajri sawaun, pahalanya sama. Sama siapa? Sama kayak orang pertama. Pak, paham ya? Bapak belum mampu, belum cukup harta, ya. Tapi Bapak sudah bisa berangan-angan tadi. Berangan-angan mau melakukan seperti halnya orang yang pertama tadi, menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin. Dipakai buat apa? Bersedekah, bersilaturahim, haji, umroh, nyantunin anak yatim. Pokoknya dipakai dengan benar lah. Bapak berangan-angan seperti itu, kalau dikasih harta yang lebih, itu Bapak sama. Sama dalam apa? Fahuma fil ajri sawaun. Pahalanya sama-sama dapat. Pak, ya, maka mainkanlah azam kita. Mainkan apa? Azam kita. Tekad yang kuat kita. Sabar, belum mampu kita. Tenang coy, gitu kan kita ya, kira-kira. Tenang, tunggu waktunya. Kalau saya belum mampu, saya juga punya antisipasi. Saya juga pengen seperti itu. Insya Allah pahalanya sama. Ya. Yang ketiga, warajulun atahullahu malan walam yutihi ilman fahuwa yahbatu fi malihi yajhaluhu. Yang ketiga, manusia yang diberi Allah harta tapi dia tidak menggunakan harta itu sebaik mungkin. Paham, Pak? Dipakai buat apa, Pak? Ya, dipakai buat hal-hal yang negatif berarti. Punya harta sedikit, mabok. Dapat bonus THR, top up. Apa lagi? Top up apa? Bukan top up token listrik, bukan. Top up apa? Slot. Bener gak sih? Saya juga ngomong doang ini, saya juga belum pernah ngelakuin. Bener gak phone saya? Punya duit dikit, buat apa? Nyamperin. Apa tuh? Mbak-mbak. Libur ya? Itu dipakai kayak gitu, nyamperin sono ya. Yang suka melambai-lambai kalau di pinggir jalan. Pakai kayak gitu, Pak. Ya. Nah, itu enggak benar. Itu enggak benar itu, ya. Kemudian yang keempat, fayaqul akharu law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil wizri sawaun. Yang keempat, kalau saya dikasih harta seperti itu, saya juga akan melakukan sama halnya seperti orang yang nomor 3. Apa? Menggunakan hartanya apa? Dipakai bukan semestinya. Berarti apa? Fahuma fil wizri sawaun. Sama-sama dosa. Sama-sama apa? Dosa. Jadi dia nggak punya harta, nggak punya ilmunya, hanya berangan-angan kalau saya nanti dapat bonus sama kayak dia dapat bonus kan dipakai buat mabok, judi atau apa. Kalau saya juga dapat bonus, saya juga akan lakukan kayak gitu. Dia juga dapat dosa. Sama-sama. Paham, Pak? Maka hati-hatilah ya dalam berazam, bertekad kuat. Itu ya, Pak.
Nah, itu niat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita niatkan, kita azamkan dengan benar-benar azam yang kuat dan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa aktivitas kita itu selalu bernilai apa? Ibadah. Bahkan yang belum mampu kita lakukan saja itu bisa jadi membuat apa? Mendapatkan apa? Pahala buat kita. Gara-gara apa? Tahu ilmu, ngaji, cara mensiasati apa? Dapat apa? Pahala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pembahasan pagi ini, mudah-mudahan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.